Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, selamat datang di channel Bantu Bisnismu. Dan di channel ini seperti biasanya kita akan membahas tentang serba-serbi mengenai bisnis, keuangan, dan manajerial. Dan topik yang akan kita angkat kali ini adalah mengenai branding, marketing, dan selling. Apa sih branding, apa sih marketing, dan apa sih selling di dalam sebuah bisnis, dan apa hubungannya antara ketiga hal tersebut. Nah, akan kita bahas yang satu ini. Jangan kemana-mana, tonton video ini sampai selesai. Jadi teman-teman sekalian pasti sudah sering mendengar ya kata-kata branding, selling, marketing. Apalagi teman-teman seorang entrepreneur ya, seorang pebisnis pasti sudah sering banget lah mendengar tiga hal ini ya, branding, marketing, dan selling. Nah, tapi di sini saya ingin menjelaskan, menggambarkan secara sederhana sih tentang bagaimana cara penggunaan branding, marketing, dan selling dalam sebuah bisnis. Ya, kalau bisa teman-teman lihat di gambar ini ya, saya mencoba mengilustrasikan ya sebuah branding. Misalnya di sini branding gambarnya. Branding adalah sebuah kegiatan yang memberitahukan ke orang-orang bahwa kita ini ada. Ini ilustrasi sederhananya ya. Teman-teman boleh punya pandangan berbeda. Jadi misalnya kita branding, cara branding gimana? Kita misalnya bagi brosur ke 10.000 orang. Di sini jadi kita gambar sini ada menjangkau 10.000 orang. Oke. Lalu marketing mendatangkan 1.000 orang, artinya dari 10.000 orang tadi 10% datang 1.000 orang. Nah, kegiatan marketing itu apa? Jadi gini, kalau misalnya dalam sebuah promosi ya teman-teman itu membawa sebuah brosur, membagikan brosur itu adalah kegiatan branding. Nah, tapi apa yang tertera di dalam brosur tersebut itu adalah strategi marketing. Marketing adalah bagaimana caranya membuat orang yang tadinya tahu jadi datang. Itu namanya program marketing. Jadi dari 10.000 orang yang Anda bagikan brosur, ada 1.000 orang yang datang kepada Anda. Nah, itu namanya marketing. Terus selling, ya. Dari 1.000 orang yang datang, ternyata yang beli 100 orang, 10%-nya. Nah, maka tugasnya ketika dia sudah datang dan sudah membeli, kita lihat rata-rata belanjanya per orang itu berapa. Nah, ternyata dari 100 orang yang datang, rata-rata belanjanya 50.000 rupiah per belanja. Artinya dikali 100 orang, omsetnya adalah 5 juta rupiah. Nah, baru kemudian kita lihat rata-rata satu bulan dia berapa kali belanja, berapa kali datang ke tempat kita. Misalnya dalam satu bulan dia datang pada kita membeli produk kita, membeli jasa kita 2 kali dalam waktu sebulan. Maka dari 5 juta tadi dikali 2 kali pembelanjaan ada 10 juta sebulan. Ini omsetnya ya. Lalu margin profit, nah misalnya margin profit produk kita itu atau jasa kita margin profitnya keuntungannya itu 10%, maka margin profit yang kita dapat setiap bulannya adalah 1 juta rupiah. Nah, jadi ini gambaran sederhananya ya. Lalu berikutnya adalah, kalau misalnya kita ingin meningkatkan penjualan gimana? Apakah kita harus meningkatkan branding atau marketing atau selling? Nah, kita akan kasih ilustrasi pembanding. Berikutnya misalnya sama ya dengan jumlah pasar yang sama. Misalnya Anda tinggal di satu perumahan. Tinggal satu perumahan artinya misalnya ada 10.000 orang di dalam satu perumahan itu ya, atau satu kawasan ya, satu kelurahan ya. Lalu Anda tetap jangkauannya tetap sama. Target pasar Anda adalah 10.000 orang dan Anda membagikan brosur ke 10.000 orang. Tapi ya, perbedaannya di brosur yang Anda bagikan, promosinya itu lebih mengena, lebih keren lah ya, lebih bombastis sehingga yang datang yang tadinya 10%, sekarang yang datang 15% konversinya. Sehingga kalau misalnya kita jadikan angka sekitar 1.500 orang yang datang ke tempat Anda. Jadi jangkauannya tetap, tapi yang berdampak yang datang pada Anda lebih banyak. Jadi penawarannya dirubah. Penawaran yang tadi brosur Anda cuma bisa mendatangkan 100 orang, buat lebih berubah, buat lebih mengena lagi, lebih menarik, sehingga yang datang bisa jadi lebih banyak, 15%. Kemudian sellingnya adalah ketika orang sudah datang, nah, teknik public speaking Anda, teknik penawaran Anda, keramah tamahan karyawan Anda, kasir, dan segala macam aspek yang ada di toko Anda itu diperbaikin sehingga yang beli tadinya kalau cuma 10% sekarang naik jadi 15%, sehingga jadi 225 orang yang beli produk Anda, yang datang ke tempat Anda. Jadi hanya mengkonversikan naik 5% saja sudah yang beli jadi naik jadi 225 orang. Nah, kemudian rata-rata belanja kita hitung. Dari 225 orang yang belanja, misalnya rata-rata pembelanjaannya kita naikkan ya, karena kita keramah tamahan, terus SPG kita juga menawarkan butuh apa Bu, butuh beli ini, dan segala macam ya. Jadi menawarkan dan ya pokoknya lebih ramah lah. Sehingga membuat yang tadinya orang belanja cuma 50.000 naik jadi 60.000, naik 10.000 aja, nggak usah banyak-banyak. Jadi kalau misalnya teman-teman ke toko modern, misalnya Alfamart atau Indomaret, pasti kalau teman-teman beli roti pasti ditawarkan lagi kan, nggak selainya sekalian, nggak telurnya sekalian, dan lain-lain lah. Ya, jadi seperti itu. Jadi menawarkan pembelanjaan lebih banyak lagi dari yang biasa.
naik jadi 13.500. Kemudian belanja sebulan. Nah, kita ini salah satu teknik marketing juga gimana caranya mereka itu mau balik lebih banyak. Mungkin ada promo yang ada tawarkan atau segala macam ya, atau kasih voucher atau apa. Sehingga yang tadinya dia kebutuhannya cuma 2 kali belanja, jadi bisa datang 3 kali belanja dalam waktu sebulan. Sehingga tadi 13.500 rupiah dikali 3 jadi 40.500.000 rupiah per bulan. Lihat ya. Dengan jangkauan yang tetap 10.000 orang. Tapi kalau kita bisa mengkonversikan marketing dan selling dengan lebih baik, itu akan membuat omset kita naik bisa 4 kali lipat. Ya. Dan margin profit bisa kita naikkan 15% aja. Sehingga dari 40.500.000 tadi dengan margin 15%, misalnya kita dengan mengefisiensikan pekerjaan, terus habis itu kita dapat bahan baku yang lebih murah tapi kualitasnya sama bagus, sehingga margin profit kita bisa kita naikkan sehingga naik 15%, jadi keuntungan kita bisa 6.075.000 rupiah dalam waktu sebulan. Jadi dengan target pasar yang sama, jumlah pasar yang sama, jangkauan 10.000 orang, tapi kalau kita bisa meningkatkan penawaran di promosi kita, di iklan kita, lalu habis itu orang datang, terus kita bisa melayaninya dengan lebih baik, memberikan edukasi yang lebih baik, sehingga mereka juga lebih paham tentang kegunaan produk kita dan lain-lain, sehingga mereka beli, terus mereka beli lebih banyak, terus mereka beli lebih sering, dan mereka ya tadi seneng ya dan akan menjadi langganan tempat kita, maka kita dengan jumlah pasar yang sama bisa meningkatkan margin atau keuntungan kita menjadi 6 kali lipat, dari 1 juta rupiah naik jadi 6 juta rupiah, 6.075.000 rupiah. Jadi ini kurang lebih teman-teman sekalian ya, perbandingan antara branding, marketing, dan selling, dan penerapannya di bisnis kita yang lagi berjalan. Jadi demikian teman-teman sekalian apa yang sedikit bisa kami sampaikan pada sesi kali ini. Semoga bisa bermanfaat buat teman-teman sekalian, terutama buat kami pribadi. Jadi misalnya teman-teman ada pertanyaan yang ingin ditanyakan dan ada hal yang ingin didiskusikan, bisa menulis di kolom komentar, bisa menghubungi kami lewat website, dan juga bisa menghubungi kami lewat WhatsApp. Jadi demikian teman-teman sekalian, kami undur diri, sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.